Jadi 24 jam dalam sehari itu sebisa mungkin saya manfaatkan sebaik-baiknya. Wis keren. Mesti jomblo nih wong potongan ini ki. Oh tuh buat mbak-mbak yang di rumah silakan follow Mas Rizky ya. Didakeh lho Lek. Main. Halo, salam pemuda. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pasti hari ini tag untuk Deddy Romero Official sudah melalui protokol kesehatan. Dan insya Allah teman-teman kru dan narasumber kita hari ini terbebas dari COVID-19 ya. Hari ini spesial, kalau beberapa waktu lalu ada pemuda pelopor, terus ada juga teman-teman para pelaku bisnis ataupun dari beberapa komunitas bisnis di Kabupaten Bantul yang kita undang di podcastnya Deddy Romero. Hari ini spesial karena saya punya sahabat yang menurut saya cukup inspiratif untuk para anak-anak muda di Kabupaten Bantul, khususnya buat kalian yang masih mahasiswa tapi pengen punya tambahan penghasilan. Nah, narasumber kita hari ini adalah salah satu young entrepreneur dari Kabupaten Bantul yang menurut saya cukup sukses berbisnis, tapi secara pendidikan atau secara edukasi, latar belakang pendidikan dia sukses karena saya nggak bisa menyelesaikannya, dia bisa gitu ya. Berikan aplaus untuk Mr. Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiro. Sehat? Sehat, alhamdulillah, harus sehat. Oke, udah berapa hari sehatnya? Sehat terus, Mas. Kemarin isoman berapa hari nih? Mas, udah disebutkan kok, Mas. Orang popo. Anak milenial kalau nggak kena COVID nggak gaul. Oh iya. Sama kena COVID. Diva. Diva pucat. Wes urung kena COVID apa pengen kena COVID, Pak? Ora ya, Pak ya. Yo divaksin era pengen kena COVID. Ngomongin. Kemarin isoman berapa hari? Kemarin sudah isoman selama 14 hari, Mas Dio. Lama banget. Ya. Nggak ada 14 hari. Sudah 14 hari. Hati-hati loh. Gimana? Kemarin kategorinya COVID yang varian baru atau COVID yang seperti apa? Yang umum dirasakan kebanyakan orang. Kemarin cukup merasakan sedikit gejala sih, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Bisa terpantau oleh dokter. Oh gitu, dokter keluarga. Puskesmas potong-potongannya, rumah sakit. Ya. Kira-kira dapatnya dari mana tuh, Ki? Sepertinya saya tuh sempat kontak erat, Mas, saat kerja, kan ada kunjungan kerja di salah satu puskesmas. Terus ternyata itu positif COVID dan saya kemungkinan besar tertular dari situ. Oh, makanya rasa gling-glingan. Iya. Jadi Rizky, nama kami siapa? Rizky Kurniawan Saputra. Oh, Rizky Kurniawan Saputra, bukan Iya. Rizky Kurniawan Yusuf ya. Betul. Kuda saya kayak soalnya. Oke, jadi Rizky ini adalah pemenang dari Lomba Wirausaha Pemuda tahun 2020, Mas. Oh, tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. 2020. Kategorinya adalah Kategori industri perdagangan dan jasa. industri perdagangan aja. Juara berapa, Ki? Juara 2, Mas. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Iya. Kalau ngomong soal Lomba Wirausaha Pemuda, apa sih yang menurut Rizky yang ya akhirnya ilmu besar apa yang bisa diambil dari kompetisi itu? Kalau dari kompetisi itu saya memetik hikmahnya itu prosesnya sih, Mas, yang paling membuat saya menjadi lebih bisa dimaknai. Karena untuk sebuah lomba atau kompetisi itu untuk mencapai suatu kemenangan itu kan nggak instan ya. Kita harus benar-benar ya, kalau kita effortnya besar, usahanya besar, insya Allah hasilnya juga lebih besar. Oke, waktu itu yang diangkat perdagangan jasa untuk brandnya apa, Ki? Langit Production, Mas. Langit Iya. Production ya, oke. Kalau berbicara soal Langit Production, ada sejak kapan tuh? Langit Production dari tahun 2016, Mas, saat saya masih Suwe kuliah. ya? Iya. Oh ya, seperti aku ngomong Iya. tadi ya, 2016 Langit Production itu hadir. Iya. Waktu itu Rizky Masih kuliah ya. Kuliah. Semester berapa waktu itu awalnya? Sekitar semester 4. Semester 4 ya, mudah. 5, iya. Anak-anak kampus ya. Ya. Kuliahnya di mana waktu itu? Di tempatnya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. D4-nya di Kemenkes. Poltekkes Kemenkes. Iya. Oh ya, di daerah Godian, Mas. Jalan Godian ya. Godian. Oke, waktu itu apa sih yang memotivasi Rizky? Itu kan termasuk kalau ngomongin soal Poltekkes Kemenkes ya, punya bener ya. Iya. Itu kan salah satu kampus favorit juga di Jogja. Kemudian bukan tipikal kampus yang lo bisa nongkrong seenak sendiri pada umumnya, Situ ya, kebetulan nanti segala macam, tapi tetap bisa mikir akhirnya
membuka usaha itu awalnya gimana ceritanya Ki? Sebenarnya kalau berbicara tentang usaha, ini sudah menjadi niat atau harapan saya sejak di bangku sekolah dulu Mas. Jadi saya tuh pengen saat kuliah nanti nggak cuman belajar pulang gitu, tapi juga pengen berorganisasi, pengen berwirausaha gitu. Dan saya tuh merintis usaha ini nggak langsung ujuk-ujuk langit production gitu jadi gitu Mas, tapi ada proses panjang di balik ini. Iya gitu. Dangdut banget ya. Pertama tuh saya mulainya justru dari usaha makanan minuman dulu Mas. Saya usaha pernah jualan susu sapi, tapi alhamdulillah tidak laku Mas. Oh, soalnya mesti di bengkel kalau sapi Iya. ya, peruntungannya seperti dirimu ya. Terus lanjut usaha ke makanan, ke camilan, sudah ada peningkatan, terus tapi kok gini-gini aja gitu. Nah saat itu kan kebetulan saya mengikuti beberapa organisasi di kampus, terus di kampus kesehatan saya melihat kok ada peluang nih, tapi untuk usaha yang sejenis itu belum ada gitu Mas. Kan mengikuti beberapa organisasi di kampus, terus kan setiap organisasi ketika ada event atau anggota baru kan bikin seragam gitu ya, ada seminar kit gitu. Nah coba saya masuk penawaran dan alhamdulillah malah jadi ya. Oh, jadi awalnya memang proses jatuh bangunnya untuk jadi Langit Production bukan terus ketemu punya ide langsung jualan gitu enggak, tapi ada proses jatuh bangunnya ya. Jadi justru malah F&B dulu, ternyata hokinya nggak di situ, akhirnya di konveksi kayak gitu. Oh, sebenarnya nggak konveksi aja sih ya, ada seminar kit. Terus pertama kali kalau boleh tahu, pertama kali atau apa job atau tender yang dimenangin Rizky waktu itu apa? Nah saat itu pertama kali sampai saya dapat orderan itu 200 pieces Mas, kaos untuk event. Pertama kali, waktunya mepet, terus itu pas saya agak sedikit padat organisasi, pas banget mepet, dan itu memberikan banyak sekali pembelajaran buat saya. Harus bagaimana menghandle konsumen, harus bagaimana supply produknya dan sebagainya untuk mengkoordinasikan dengan tim, itu belajar dari situ. Tadi kan Iki ngomong kalau kemarin lulusnya IPK-nya berapa nih kalau boleh tahu? Yang masuk kumlot nggak di 4-nya? Alhamdulillah masuk kumlot. Masuk kumlot. Kuliah bisa sampai kumlot, and then bisa tetap berbisnis, tetap aktif di organisasi. Saya yakin teman-teman yang di rumah juga berpikir bagi waktunya gimana sih biasanya kayak gitu. Dan termasuk Rizky ini tipikal anak, memang anak yang senang beraktivitas atau memang tipe anak yang suka nongkrong gitu loh bahasanya. Gimana? Kalau dulu tuh sebenarnya saya waktu sekolah itu termasuk yang pemalu gitu Mas, gampang dredeg kalau ketemu orang, udah gugup, nggak berani berbicara di depan umum gitu. Terus saya pengen memunculkan diri saya yang baru gitu Mas. Baca hitam. Dibuka tulisannya R, Randidit. Terus saya saat kuliah ya cobalah saya berorganisasi, berusaha, ternyata itu bisa memacu pengembangan diri saya yang lain gitu. Makanya seperti itu Mas. Jadi tapi justru ya memang balik lagi kalau ngomong soal pengembangan potensi diri, kemudian pengen melakukan sesuatu yang berbeda, itu memang balik lagi ke personal ya gitu. Nah itu tadi kan memang motivasinya datang dari diri sendiri. Nah akhirnya memutuskan untuk berbisnis. Saya yakin latar belakang keluarganya kalau bisa sampai di D4 Poltekkes juga nggak biasa kan. Dan nanti mungkin secara finansial Rizky cukup, tapi ngapain sih harus nyari uang tambahan? Apa sangu Nesko bapak ibu kurang waktu itu? Sebenarnya kalau dia bilang sangu ya cukup Mas. Lebih dari cukup ya sebenarnya. Cukup aja. Oh, cukup aja. Okay. Cuman kan kita nggak tahu ada kebutuhan misalnya pretilan yang lain kan, namanya kuliah misalnya ngeprint atau kuota atau sebagainya. Itu kan pengen ada tambahan biaya gitu kan. Nah, saya pengen cobalah gimana caranya mandiri secara finansial, terus saya juga pengen nabung. Setelah lulus D4 itu saya pengen melanjutkan studi lagi Mas. Alhamdulillah dari usaha itu bisa sedikit membantu untuk saya kelancaran di studi lanjut saya. S2? Iya. Oh, S2-nya di mana? Di UNS Solo Mas. UNS Solo berarti hijrah ya? Iya. Atau akhirnya stay di Solo? Ngekos juga sih Mas, tapi tetap ya bolak-balik juga naik Pramek kan, masih bisa disambi. Pramek saiki siapa sih? Ganti KRL. Oh, skukut yo. Aduh, kenangan. Kenangan ya. Oh, jadi memang waktu itu alasan Rizky untuk keep safe uangnya adalah pengen ngelanjutin studi lagi supaya nanti juga tidak menjadi beban orang tua juga gitu ya. Bapak ibu basicnya apa? Di pendidikan. Ibu juga di pendidikan. Bapak juga di pendidikan. Oh, seperti itu. Oh, jangan-jangan Ekspora bukan? Bukan. UPT-nya masuk di Kurang Batul, cuman nggak di sini. Ngajar berarti ya. Kepala sekolah di Tiga Sewon. Dapurna tapi. Oh gitu. Jadi awalnya adalah motivasinya Rizky berbisnis adalah pengen melanjutkan studi cita-cita. Kalau zaman-zaman kecil
kecil dulu sebenarnya cita-citanya Rizky pengen jadi apa sih? Kalau Sampai harus kecil- menyelesaikan sampai S2 sampai Solo pula. Kalau saya mulai bercita-cita untuk lanjut studi, berwirausaha dan bekerja sesuai bidang itu ya sejak SMA gitu mas. Kalau masih kecil ya, dulu cita-cita masih simpang siur gitu ya mas. Pasti jadi foto model. kadang Oh. pengen, iya. Pengen kayak gitu. Kok bisa ya? Oh gitu, tapi setelah berjalannya umur dia Iya. mukanya merah loh. Ora apa-apa ya. Oh jadi memang mulai sejak di bangku sekolah. Iya. Nah, inspirasinya siapa sih? Seseorang yang mungkin kan ketika memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur itu punya wah kok melihat sosok siapa atau mungkin malah justru lingkungan sekitar atau mungkin waktu masih sekolah lihat saya wira-wiri di TV kayak gitu terinspirasi Diro gitu. Dulu belum kenal ya mas sama Mas Diro ya. Kalau Iya, udah kenal mungkin Mas iya. Diro Orang kondang saya. juga. Emang saya kondang ya orang juga sih. Siapa tokoh Sebenarnya inspirasinya? dari orang terdekat sih mas, dari orang tua. Dari orang tua kan, tapi basicnya kan pendidikan. Mm-mm. Terus kok saya juga pengen sih nantinya di pendidikan, tapi nggak cuma ini gitu. Terus saat itu saya merintis usaha juga nggak 100% disupport mas, nggak dikasih modal, nggak didukung, suruh kuliah aja gitu. Kok rasain Kalau fokus kuliah aja, ya udah saya diam. Terus saya terus bergerak, saya akhirnya membuktikannya setelah saya sampai saat ini. Oh gitu. Jadi memang justru memang termotivasi dari keluarga tadi bahasanya Canom semakin dikekang Iya. tambah semakin Tambah penasaran semakin- kayak gitu ya Ki ya. Oke baik, sekarang kita ngomong soal Langit Productionnya sendiri. Lebih spesifiknya sebenarnya yang dikerjain sama Langit Production apa aja sih produknya? Di Langit Production itu kan Mhm. industri jasa ya mas. Mhm. Jasa di sini sebenarnya dulu awalnya itu basicnya adalah konveksi. Jadi ketika ada event atau organisasi, saya bikin jasa buat seragam gitu mas, kaos, baju kursa gitu kan yang banyak di kampus seperti itu. Betul. Nah tapi seiring berjalannya waktu justru ada pengembangan lagi, inovasi baru atau keturunan gitu. Saya merambah ke seminar kit dan merchandise gitu. Karena kan kalau di organisasi juga ada event seminar dulu sebelum betul. pandemi kan. Iya. Nah, setiap Aduh gue duit tok ya. setiap seminar kan pasti butuhkan kelengkapan gitu. Nah saya juga masuk ke situ. Oh gitu. Jadi awalnya dulu dapat 200 tadi ya. Iya. Acara apa waktu itu? Itu event gitu mas. Event apa, dangdutan, no? Eh Gue sama anak-anak poltekkes yo ngoyo-ngoyo gitu. Nggak mungkin ya? Enggak. Ya kali ya kan. Oke, terus untuk segmen marketnya nyampe mana nih? kalau dulu kan Apa? awalnya Kan awalnya kan di kampus Iya, di nih. kampus. Terus akhirnya bisa merambah di luar gitu. Nah kalau di kampus kan basicnya dari mahasiswa kesehatan teman-teman itu. Nah kalau rata-rata teman-teman mahasiswa kesehatan di kampusku kan setelah lulus tuh pada keluar mas, merantau tersebar di seluruh berbagai penjuru Indonesia. tanah air, Tanah air, oke. gitu. Jadi ketika mereka sudah tahu dan pernah order di tempat saya, mereka akan ketok tular bahasa Jawanya mas. Sipit ya, apalagi Iya, mungkin di daerah yang daerah. rondo atau dari Akses, peradaban iya, gitu jadi kan. Mending ke langsung yang sudah pernah Oh diorder. lah gitu. Oke, tapi yang saya berarti basic sebenarnya Rizky ini kan nggak punya basic konveksi ya? Iya. Oh, jadi lebih banyak apa nih bahasa nih? Ya, nganu dilempar ke pihak ketiga gitu ya? Kalau saya, Atau gimana? kalau untuk basic memang tidak ada konveksi ya mas, karena Oh. basic kesehatan. Tapi kan tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dipelajari mas. Betul. Dulu waktu SMA juga sebenarnya saya pernah ada kayak mata pelajaran sablon gitu mas, pernah ada kayak prakarya gitu. Jadi sudah tahu cara-caranya. Terus saya punya teman, saya belajar, saya tetap belajar mas. Semua proses saya pelajari. Penjahit juga saya pelajari bagaimana alurnya, prosesnya, dari potong pola sampai proses Jenis bahannya. gitu, semua saya pelajari mas. Jadi kalau tidak kemungkinan ketika kita ketemu klien kan ada klien yang Iya. lebih tahu dari kita kan Iya. kita harus tahu beberapa informasi tentang produk kita ya. Setelah dipelajari pun terus saya juga sempat pegang maksudnya proses per proses saya jalani gitu. Ternyata seperti ini dan rekrut orang gitu. Saya melanjutkan kegiatan yang lain tapi tetap memantau usaha bisnisnya. Terus tim saya itu yang membantu mengerjakan tugas saya delegasikan gitu. Jadi Rekrut karyawan gitu. nggak terbebani di Iya, Rizky enggak semua ya. semuanya mengerjakan. Sampai berapa tim yang terlibat Kalau di Langit Production? sekarang itu ada tim yang inti tenaga tetap gitu, juga ada yang freelance mas. Kalau freelance tugasnya nanti Ya ngapain? freelance ada yang freelance marketing gitu mas, misalnya dia dari kampus lain, Hmm. terus dia kok pengen belajar wirausaha. Jadi selain saya berbisnis ini, saya juga mengajak ayo mahasiswa yang lain, teman-teman pemuda yang lain kalau mau wirausaha, saya membuka kesempatan untuk belajar bareng gitu. Nanti jadi freelance perpanjangan tangannya gitu. Itu keren banget sih.
Oke. Dulu SMA-nya di mana sih? SMA-nya SMA 1 mas. Satu mana? Sanden. Kasihan. Oh, tapi kayak gitu. SMA Tirto. SMA Tirto, terus Poltekkes IPA berarti dulu ya. Iya. Terus S2-nya apa nih, Wal? Belum ngomong S2-nya nih tadi. S2-nya Kesehatan Masyarakat. Kesehatan masyarakat. Iya, Oke. benar. Tahun ini ada lowongannya nggak sih? Gimana? Tahun ini ada lowongannya nggak PNS? Ada sih. Nyoba nggak kemarin? Ya, nyoba. Tapi belum tes. Belum tes. Oke, mudah-mudahan nanti bisa jadi jalan rezekinya ya. Amin. Amin. Terus aktivitas sehari-hari selain ngurusin Langit Production, seorang Rizky Kurniawan Saputra. Iya. Wah, aku ingat. Apa ini? Saat ini selain saya mengurus usaha ini, juga saya tetap bekerja sesuai bidang saya, mas, sesuai basic saya gitu. Saya bekerja sesuai bidang kesehatan di UGM, di Pusat Kedokteran Tropis FKKM UGM. Ngapain aja itu di sana? Di sebuah proyek penelitian gitu mas. Tapi tetap bisa Tetap masih bisa ngerjain yang lain. maksudnya kan karena ini ada timnya dan masih ada hari Sabtu Minggu untuk mengerjakannya, masih ada malam gitu. Jadi 24 jam dalam sehari itu sebisa mungkin saya manfaatkan sebaik-baiknya. Wis keren. Mesti jomblo nih wong potongan ini ki. Oh tuh buat mbak-mbak yang di rumah, silakan follow Mas Rizky ya. Tidak kayak lulik. Ayo. Oke, mimpi besar seorang Rizky Kurniawan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang terkait entrepreneurnya pengen punya apa sih, apa PT atau punya pabrik konvensi sendiri atau malah justru pengen rambah ke industri yang lain mungkin. Kalau mimpi atau harapan ke depan tentang berbicara tentang kewirausahaan, sebenarnya dalam mindset saya yang saya pikirkan itu bagaimana setelah lulus itu tidak melulu mencari pekerjaan mas, tapi saya juga ingin menciptakan lapangan kerja, membantu orang lain. Nah, harapannya setelah dari Langit Production ini adalah sebuah batu loncatan pijakan baru untuk saya. Dari sini ingin berkembang ke unit usaha yang lain ataupun membesarkan usaha ini. Sebenarnya kalau harapan ke depan, usaha yang ingin saya kembangkan itu adalah berbasis socio-entrepreneur mas. Apa itu? Jadi kewirausahaan yang berbasis sosial dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan tujuan yang lebih ke arah sosial. Dan basicnya mau di apa? Mau di kesehatan terkait dengan pendidikannya? Pengen ada yang menyangkut tentang kesehatan. Misalnya periksa gratis atau itu. Punya klinik itu bisa nggak sih? Bisa juga mas. Nanti kan bisa dikolaborasikan. Jadi sebuah usaha itu nggak satu jenis bidang saja, tapi kita harus kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, bisa memunculkan usaha yang lebih apa ya namanya ya, lebih bisa lingkupnya lebih luas. Oke, terima kasih Rizky untuk obrolannya dan sebenarnya kita masih ada satu materi yang pengen kita diskusikan, tapi kita tahan dulu. Nanti kalau kelihatannya boom, berarti Rizky bakal tak undang lagi di podcastku ya. Terakhir mungkin bisa disampaikan buat teman-teman yang di rumah, Langit Production-nya, Instagramnya apa, kemudian mungkin ada special prize untuk teman-teman yang udah subscribe untuk channel YouTube-nya. Ada mas channel YouTube-nya. Oke. Silakan. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan jasa produksi untuk bidang konveksi, sablon, bordir gitu, bisa teman-teman nanti mari bekerja sama, berkolaborasi, bisa kontak saya di WA atau Instagram di @langitproduction. Di situ sudah ada kontak atau CV-nya Mas Diro. Oke, produk-produk yang bisa diproduksi oleh Langit Production seperti kaos, jaket, baju kursa, seminar kit, rompi, dan sebagainya. Nanti bisa kita diskusikan. Selain itu, saya juga open sponsorship untuk kegiatan-kegiatan khususnya yang bersifat sosial, Mas. Insya Allah kita masih bisa mensupport nanti bila ada kegiatan seperti itu. Oke, thank you Rizky udah datang ke podcastnya Deddy Romero. Sukses untuk usahanya, sukses untuk karirnya, sukses untuk asmaranya, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai ada part 2 dan part yang lainnya. Udah ketat sebenarnya Mas kemarin tuh. Tapi tetap aja kecolongan, padahal udah vaksin 2 kali juga ya. Iya, saking pinternya virusnya Mas. Dan memang waktunya Rizky mungkin istirahat juga di rumah. Iya, ada break. Oke. Thank you yang udah nyimak saya hari ini. Sukses buat kalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bersama Rizky bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang di rumah. Tetap semangat. Bye.